Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Oh, alhamdulillah sehat. Sebelum mengawali pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pembacaan doa sudah selesai. Semoga hari ini semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Oh, alhamdulillah nihil semua. Sebelum mengawali pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak. Anak-anak kan sekarang sudah MTS ya, MTS kelas 7. Bukan SD lagi. Jadi Bapak sedikit memberikan motivasi bahwa harus lebih giat dan lebih serius lagi dalam menuntut ilmu atau belajar. Selanjutnya yaitu anak-anak ingat nggak minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Lupa? Oh iya, minggu lalu kita itu belajar tentang macam-macam najis. Ada najis besar, ada najis kecil, dan cara-cara mensucikannya. Nah, minggu ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai sholat fardu 5 waktu. Mengapa kita mempelajari sholat fardu 5 waktu ini? Tujuannya yaitu adalah karena pada dasarnya tidak dapat kita elak bahwa sholat fardu itu adalah wajib bagi kita selaku umat muslim. Nah, selanjutnya yang pertama adalah pertanyaannya itu, apa itu sholat fardu? Anak-anak ada yang tahu nggak sholat fardu itu apa? Hah? Centat-centit. Yang lain? Hah? Kewajiban. Oh iya, betul. Kewajiban, betul. Ya, betul. Kewajiban. Atau dapat Bapak jelaskan ya, lebih betulnya yaitu pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat fardu adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat, yaitu bacanya waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Menurut istilah sendiri, sholat merupakan sebuah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sangat diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari dan semalam, yang biasanya kita kenal dengan nama sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat asyar, dan sholat isya. Sholat fardu sendiri wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan yang berakal atau telah memasuki masa balik. Terus yang selanjutnya yaitu adalah mengenai dasar hukum sholat fardu. Seperti di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, bacanya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas
mentaatinya yang semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Jadi dasar hukumnya itu di sholat itu di Al-Quran itu ada. Jadi kita tidak usah ragu ataupun bingung, bimbang gitu, nggak perlu. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama dapat dilihat juga ya dalam slide yang Bapak tampilkan ini. Yang pertama adalah beragama Islam baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau enggak Islam itu tidak diwajibkan sholat. Jadi khusus untuk yang beragama Muslim atau Islam. Yang kedua adalah telah memasuki akil balik. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz atau dapat bisa membedakan. Yang selanjutnya yaitu tidak hilang akal karena gila, pingsan, terkena obat bius ataupun mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Di sini ada hukumnya juga. Yang pertama adalah orang gila. Orang gila itu tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sembuh disunahkan untuk mengkodok atau mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan sebelumnya. Yang selanjutnya itu orang pingsan. Tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tapi jika siuman dia disunahkan untuk mengkodok, mengganti sholat-sholat dulu yang telah ditinggalkan. Jadi gila sama pingsan ini wajib untuk mengkodoknya setelah sadar gitu. Selanjutnya yaitu orang yang terkena efek bius, tidak terkena siuman, disunahkan mengkodok, mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Selanjutnya adalah orang mabuk, terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman diwajibkan mengkodok, mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Jadi dari keempat tadi, yang pertama orang gila, pingsan, terkena efek obat bius, kemudian mabuk, ini semuanya itu wajib untuk mengkodok bila dia itu sudah sadar. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat sah sholat. Yang tadi kan syarat wajibnya, sekarang itu syarat sahnya. Yang pertama adalah beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama saja, harus syarat wajib maupun syarat sahnya itu harus beragama Islam yang pertama. Yang kedua adalah mumayyiz, dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, dan menguntungkan, merugikan, dan seterusnya. Jadi dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana hak, mana yang batil gitu, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tidak hilang akalnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi jika sudah waktunya azan, misal duhur jam 12, asyarnya jam 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah jam 5, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam adalah suci dari najis baik kan mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah. Hadas kecil dan hadas najis ini telah kita pelajari minggu lalu ya. Terus kemudian ketujuh menutup aurat. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Yang kesembilan berniat. Yang kesepuluh tertib sewaktu menunaikan sholat. Yang 11 mualah, tidak terputus dalam melaksanakan salam rukun sholat. Yang ke-12 tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan sholat. Jadi sholat itu harus khusyuk, kita itu harus, hatinya itu harus dihadirkan di hadapan Tuhan, di hadapan Gusti Allah. Yang selanjutnya yaitu 13 tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang ke-14 tidak mengunyah, makan, dan minum. Lucu ya, masa sholat sambil makan dan minum kan aneh, jadi dilarang. Kita itu harus, intinya itu harus khusyuk, benar, kita harus sholat itu harus benar-benar khusyuk. Selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, tertawa lebar ketika dalam sholat. Ada ya, ada anak-anak di sini yang tertawa ketika sholat itu ada. Oh enggak, oh iya bagus, alhamdulillah enggak ada ya. Yang selanjutnya yaitu makan dan minum meskipun hanya sedikit. Oh ini tadi tidak boleh juga ya. Selanjutnya yaitu murtad ketika dalam sholat. Yang selanjutnya gila ketika dalam sholat. Selanjutnya itu berpaling dari arah kiblat. Jadi ketika kita sholat, kita harus menghadap kiblat. Kalau istilah Jawanya itu
ulon, madhep ngulon gitu. Yang selanjutnya itu bimbang dalam sholatnya, apakah akan teruskan atau membatalkannya. Yang selanjutnya itu datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Yang selanjutnya yaitu menempelkan najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan ucapan dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun bisa dipahami. Contohnya jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukuk-rukuknya. Dan selanjutnya itu tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Nah, jadi ketika kita sholat itu benar kalau auratnya laki-laki kan dari udel nih, dari pusar sampai bawah. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali ini apa nih, epek-epek. Selanjutnya yaitu masih banyak lainnya sebenarnya. Ya misalnya yang membatalkan sholat itu ya kentut, darah ringan kayak kena kotoran gitu kan sering sekali kadang terjadi pada kita ketika kita sholat. Selanjutnya itu ketentuan pelaksanaan dalam sholat fardu. Dalam pelaksanaan sholat itu terdapat yang pertama itu rukun, yang kedua adalah sunnah abada, yang ketiga sunnah hayat, dan yang keempat adalah perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat itu baru kita pelajari ya sebelumnya ini. Selanjutnya yang pertama tadi adalah rukun. Rukun itu dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun itu ibarat pondasi rumah yang tidak akan berdiri jika tidak ada pondasinya. Jadi rukun ini sangat penting kedudukannya. Yang selanjutnya itu sunnah bedal, yaitu sunnah yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat. Dan jika ditinggalkan digantikan dengan sujud sahwi karena lupa dalam sholat. Yang selanjutnya sunnah hayat, perkara sunnah dalam sholat yang jika dilupa dikerjakan tidak perlu digantinya dengan sujud sahwi. Jadi perbedaannya sunnah abdal dan sunnah hayat tadi, abdal tadi pakai lupa itu bisa dengan sujud sahwi, kalau hayat itu tidak perlu gitu. Rukun sholat fardu. Rukunnya itu ada 13. Menurut Imam Syafi'i itu ada 13. Yang pertama itu niat, wajib di dalam hati apabila dilafalkan itu sunnah. Jadi yang paling utama itu, yang paling penting dalam sholat itu adalah niat dulu. Kita niat, hatinya itu benar-benar di satu tujuan kita itu hanya untuk Tuhan gitu. Hanya untuk Allah. Kita niatkan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah berdiri jika mampu. Jika tidak mampu ya mungkin bisa dengan kursi, dengan alat bantu lain. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram, takbir di awal sholat. Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Makmum membacanya setelah imam membaca. Jadi tidak berbarengan. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita itu mendengarkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya rukuk dengan tumaninah. Selanjutnya iktidal dengan tumaninah. Kemudian sujud dengan tumaninah. Terus duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Duduk sujud awal, akhir dengan tumaninah. Dan yang ke-9 yaitu membaca tasyahud. Ke-10 membaca sholawat Nabi atas Nabi Muhammad tentunya. Ke-12 yaitu membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan, terus kemudian ke kiri gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu tertib urutan rukunnya. Jadi rukun sholat ini dari awal sampai akhir itu harus tertib. Jika tidak tertib, misalnya dari iktidal langsung ke berdiri lagi, itu tidak boleh. Jadi harus urut satu sama lain, itu harus urut. Selanjutnya Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama akan mempelajari tentang perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Kelompok kedua akan memahami tentang sunnah abdal. Yang kelompok ketiga akan memahami tentang hayat, sunnah hayat. Nanti bisa dicari di berbagai sumber, misalnya di buku, di jurnal, ataupun di segala bentuk nanti bisa dipaparkan. Bapak suruh paparkan. Silakan anak-anak untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Bapak beri waktu setengah jam, oke? Berkumpul sesuai kelompok-kelompoknya. Nah, sudah setengah jam ya. Di sini Bapak nanti akan panggil per kelompok. Tidak dipanggil, maksudnya itu dipaparkan di hadapan teman-teman yang lain dari hasil kesimpulan atau hasil diskusinya. Siswa lain juga boleh menambahi ataupun mengkritik dari paparan materi teman-teman tadi, dan nanti Bapak akan jelaskan kembali di akhir ketika anak-anak sudah menjelaskan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Nah, sudah bagus sekali kelompok 1 hasil diskusinya ya. Di sini Bapak akan menambahi sedikit tentang perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan dalam hal sholat ini. Yang pertama, laki-laki yaitu merenggangkan antara siku dan kedua lambungnya dan mengangkat perut agar jauh dari kedua paha. Yang kedua, mengeraskan suara bacanya pada sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat sihriyah. Dan selanjutnya dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Yang selanjutnya untuk perempuan yaitu merapatkan bagian yang direnggangkan, perut menempel pada bagian kedua paha, dan ketika sujud dan rukuk kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Jadi jika laki-laki itu lebih merenggang, perempuan itu lebih menutup. Yang selanjutnya yaitu cara membaca bacaan sholat bagi perempuan. Sholat dilakukan ketika di sekitar laki-laki bukan mahram dianjurkan untuk merendahkan suara, dan untuk perempuan auratnya itu seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari kelompok 2 mengenai sunnah abdal. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Pemaparannya tadi sudah bagus ya tentang sunnah abdal. Yang pertama, sudah abdal itu membaca duduk di tasyahud. Tasyahud ini hanya berlaku pada sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat seperti maghrib, isya, duhur, dan asyar. Dalam tasyahud awal ini disunahkan membaca doa yang sama dengan tasyahud akan akhir tanpa sholawat kepada Nabi. Itu termasuk sunnah abdal tadi. Yang selanjutnya yang termasuk sunnah abdal, berdiri dalam kunut dan membaca doanya pada rakaat kedua pada posisi iktidal dalam sholat subuh. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, dan kemudian yang terakhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang awal tadi kepada Nabi, yang terakhir berarti kepada keluarga Nabi. Selanjutnya yaitu kepada kelompok 3 dipersilakan mengenai sunnah hayat. Oke, kepada kelompok 3, monggo. Wah, sudah bagus banget ya tadi dari kelompok 3. Oh, terima kasih kepada kelompok 3. Yang selanjutnya akan Bapak perjelas lagi yaitu mengenai sunnah abdal. Yang pertama itu sunnah hayat, Yang pertama itu membaca mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, dan bangun dari tasyahud awal, mengangkat kedua tangan hingga ujung jari, melebihi tinggi telinga, kedua bibir ibu jari di bawah daun telinga, dan kedua telapaknya melebihi tinggi kedua bahu. Mengangkat tangannya juga sambil memulai takbir dan tasmi. Yang selanjutnya itu memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil menggenggamkan pada saat mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusat. Selanjutnya yaitu membaca doa iftitah dan tahajud takbiratul ihram. Selanjutnya yaitu membaca doa iftitah atau tahajud yang dan masih banyak lainnya, yaitu sunnah hayat itu jumlahnya itu sangat banyak. Terima kasih kepada 3 kelompok tadi. Hasil presentasinya bagus sekali, cukup sangat bagus. Nah, dari hasil diskusi pada pagi hari ini, Bapak akan memaparkan beberapa hikmah dalam pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, sholat fardu itu menjadikan hidup sehat. Ini sesuai dengan surat Al-Ankabut
yang ayat 45 bacanya yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mengapa salat fardu ini bisa menjadikan hidup sehat? Karena tak dapat dipungkiri ketika kita itu sholat, kita itu banyak gerakan. Misalnya berdiri dulu, kemudian rukuk, terus kemudian sujud. Itu sendi kita pun akan ikut bergerak. Jadi itu efeknya akan sehat kepada badan. Dan selain itu, sholat itu akan menjaga kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Selalu dijaga oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah selanjutnya yaitu sholat fardu ini membentuk kedisiplinan individu. Mengapa bisa membentuk kedisiplinan individu? Karena dengan adanya sholat fardu ini, misalnya kita subuh itu sekarang jam 4:30 ya, terus duhur jam 12, asyar jam 3, maghrib jam 6, isya itu jam 7 lah, jam 7 lebih sedikit. Itu dengan adanya waktu-waktu itu, kita akan dengan sendirinya itu disiplin. Waktu sholat subuh kita langsung bangun dan sholat subuh. Sholat asyar jam 3 kita langsung sholat asyar jam 3. Jadi kedisiplinan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi sholat ini memang hikmahnya itu luar biasa untuk kita semua. Untuk saya pribadi dan mungkin untuk umat-umat Islam, itu hikmahnya sungguh luar biasa. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari hasil pertemuan pada hari ini. Yang pertama yaitu sholat fardu artinya itu merupakan sebuah perkataan atau perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan sholat ini adalah hukumnya wajib. Sholat fardu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat fardu adalah perangkat ketentuan dan berakhir pada munculnya kewajiban melaksanakan sholat. Yang keempat, syarat sah sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya sholat. Tata cara pelaksanaan sholat yaitu 3 aspek penting. Yang pertama adalah rukun sholat, yang kedua sunnah adil tadi, yang ketiga adalah sunnah hayat. Dan selanjutnya yaitu mengenai rukun sholat, dari seluruh ketentuan harus pelaksanaannya itu ketika sholat berlangsung. Sunnah adil tadi pengertiannya adalah ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama pelaksanaan sholat. Sedangkan hayat adalah merupakan ketentuan yang dianjurkan untuk dipenuhi selama sholat berlangsung. Dan kesimpulannya terakhir yaitu perkara yang membatalkan sholat adalah seperangkat keturunan yang jika dilanggar dapat berakibat tidak sahnya kepada sholat itu sendiri. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan minggu depan, yaitu Bapak akan memberikan tugas. Sebelumnya Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu. Nanti Bapak akan kirimkan linknya. Nanti ada lewat Google Form. Tugasnya nanti akan dikirim, batas waktunya itu 3 hari dari sekarang. Oke? Yang kemudian selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang, tadi kan sudah sholat. Sebelumnya yaitu tentang bersuci. Dan selanjutnya yaitu nanti tentang sholat Jumat. Minggu depan kita akan mempelajari sholat Jumat. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.